Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu mengenai jaringan. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang sangat bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Jaringan merupakan kelompok sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Jaringan pada hewan. Macam-macam jaringan pada hewan itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang terletak paling luar pada tubuh. Fungsi umum dari jaringan epitel antara lain untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Adapun jaringan epitel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel penyusun jaringan tersebut tersusun rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Yang ketiga, sel-selnya memiliki daya regenerasi tinggi. Dan keempat, bentuk selnya bermacam-macam. Jaringan epitel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu epitel pipih, epitel batang atau silindris, dan epitel kubus. Berikut ini gambaran mengenai jaringan epitel. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan pada hewan yang berfungsi mengikat antar jaringan tubuh dan berperan untuk menjaga suhu tubuh. Jaringan ikat terdiri atas beberapa jenis jaringan seperti jaringan longgar, jaringan padat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang sejati, jaringan darah, dan jaringan limfa. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang dimiliki oleh hewan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh hewan. Otot yang dimiliki hewan terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, otot polos, yakni jenis otot yang bekerja tanpa disadari dan dikehendaki. Yang kedua, otot lurik, yaitu otot yang menempel pada rangka atau tulang hewan yang berfungsi untuk menggerakkan tulang tersebut. Otot ini merupakan otot sadar dan otak bisa memerintahkan otot tersebut untuk bergerak. Yang ketiga, otot jantung adalah otot yang berfungsi untuk melindungi jantung serta memompa darah. Otot ini termasuk otot tak sadar. Nah, berikut ini gambaran macam-macam dari jaringan otot, mulai dari otot polos yang biasanya terletak pada organ-organ pencernaan, kemudian otot jantung tentu saja terletak pada jantung, dan otot rangka atau otot lurik yang menempel pada tulang kita. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi sebagai penghantar impuls saraf ke pusat saraf maupun ke efektor.
Jaringan saraf terdiri atas beberapa macam, seperti saraf sensorik, saraf penghubung, dan saraf motorik. Yang pertama, saraf sensorik. Saraf sensorik berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsang ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf motorik. Saraf motorik berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, saraf penghubung. Saraf penghubung merupakan jenis saraf yang menghubungkan jaringan saraf yang satu dengan jaringan saraf yang lain. Kurang lebih beginilah gambaran jaringan saraf kita. Kemudian kita lanjut pada jaringan tumbuhan. Macam-macam jaringan pada tumbuhan itu ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan yang aktif membelah. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Selain itu, jaringan meristem juga dapat meregang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lain ketika dewasa. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Fungsi jaringan epidermis adalah untuk menutupi permukaan tumbuhan dan melindungi organ-organ tumbuhan. Jaringan epidermis tidak memiliki klorofil. Nah, gambar berikut yang merupakan jaringan epidermis ialah lapisan paling atas pada daun ya. Yang ketiga, jaringan parenkim atau juga disebut sebagai jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan tumbuhan yang dapat ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan ini merupakan penyusun dari sebagian besar organ yang ada pada tumbuhan. Pada jaringan dasar ini juga menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, pada gambar berikut, letak jaringan parenkim itu berada di tengah-tengah ya, di antara jaringan epidermis. Yang keempat, jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak seperti yang kita lihat biasanya. Fungsi utama dari jaringan penyokong ini adalah untuk memperkokoh tumbuhan. Ciri utama jaringan ini adalah memiliki dinding yang tebal serta akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Yang kelima adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat pada tumbuhan. Fungsi utama jaringan pengangkut adalah untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Secara umum, jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yakni xilem dan flum. Yang pertama, flum. Flum berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Berikut ini gambar dari jaringan pengangkut ya. Dari gambar tersebut
dapat disimpulkan bahwa letak silem itu lebih ke dalam daripada flume ya. Jadi silem itu terletak lebih dalam, sedangkan flume terletak pada bagian yang lebih luar. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.